Baik, selamat jumpa dengan saya, Mas Munawar. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Ada beberapa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi risiko sesuai dengan ISO 31000/2018. Kemudian prinsip-prinsip daripada manajemen risiko, kemudian kerangka kerja manajemen risiko. Yang selanjutnya adalah proses-proses manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, kemudian pengendalian risiko, dan mitigasi risiko. Baik, yang pertama, definisi risiko sesuai dengan ISO 31000/2018. Yang pertama adalah apa itu yang dinamakan risiko? Risiko itu adalah dampak atau efek ketidakpastian terhadap sasaran. Risiko juga merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap satu tujuan yang ingin dicapai. Ketika satu perusahaan ingin sudah menetapkan sasaran, nah, tentunya di situ untuk mencapai sasaran tersebut ada beberapa resiko-resiko yang akan terjadi. Ada beberapa ketidakpastian yang akan terjadi. Umpamanya ketika menetapkan satu sasaran mutu, pencapaian hasil kualitas produksi 95% dari target. Nah, itu ada kemungkinan terjadi tidak dapat tercapainya 95% tadi. Nah, ketidakpastian tersebut bisa dikatakan dengan risiko. Maka apa yang menyebabkan ketidaktercapaian hasil tersebut? Nah, itu akan kita bahas untuk selanjutnya. Itu dinamakan dengan resiko. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan ketidaktercapaiannya sasaran, ketidaktercapaiannya tujuan, nah itu bisa dinamakan dengan resiko. Dan nanti untuk mengurangi dampak daripada resiko itu, maka dilakukan eh, pengendalian terhadap resiko tersebut agar pencapaian itu dapat sesuai dengan sasaran yang dituju. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip kerja manajemen risiko. Di sini ada 8 prinsip kerja manajemen risiko. Yang pertama adalah terintegritas. Jadi manajemen risiko itu merupakan bagian dari keseluruhan semua kegiatan organisasi. Jadi tidak bisa dilepaskan manajemen risiko dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi di situ di dalam satu organisasi, apalagi dalam ISO 9001/2015 itu sudah menetapkan juga. Di situ juga ada terkait manajemen risiko juga. Jadi terintegritas. Kemudian prinsip yang kedua adalah terstruktur dan komprehensif. Jadi manajemen risiko ini harus berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Prinsip ini tidak terbatas pada risiko dalam organisasi saja, tetapi juga termasuk pada risiko yang dibawa organisasi tersebut yang berhubungan dengan organisasi kita. Ya. Harus terstruktur risiko. Kemudian prinsip-prinsip daripada manajemen risiko adalah yang ketiga, dapat disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko itu dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya dan kebutuhan organisasi. Jadi manajemen risiko itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi kita. Apa yang akan kita mitigasi, apa yang risiko-risiko yang terjadi di suatu organisasi atau suatu perusahaan atau suatu lembaga gitu bisa disesuaikan manajemen risikonya sesuai dengan kebutuhan kita selaku pengendali atau yang mengelola daripada manajemen risiko tersebut. Yang keempat, prinsip daripada manajemen risiko itu adalah inklusif. Jadi keterlibatan yang sesuai
dan tepat waktu dari pemangku kepentingan, memungkinkan untuk pengetahuannya, pandangannya, persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Jadi semua pemangku kepentingan dalam satu organisasi itu harus terlibat di dalam manajemen risiko. Tidak bisa manajemen risiko itu hanya dikendalikan oleh satu orang saja atau hanya dikendalikan oleh pengendali risiko saja, tetapi harus semua pemangku kepentingan, semua yang ada di dalam organisasi tersebut itu harus terlibat di dalam melakukan pengendalian risiko, di dalam melakukan manajemen risiko, mulai dari tingkatan operator, kemudian leader, supervisor, pihak manajer, top manager, itu semuanya harus terlibat sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau tidak ada keterlibatan daripada para pemangku kepentingan di dalam perusahaan tersebut, maka manajemen risiko tidak akan berjalan. Kemudian hasil yang dari proses ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi. Jadi semua pemangku kepentingan mulai dari level bawah sampai level tertinggi itu harus sama-sama berkolaborasi, keterkaitan satu sama lain. Kemudian prinsip manajemen risiko yang kelima adalah dinamis. Risiko dapat muncul, dapat berubah, atau hilang seiring perubahan konsep eksternal dan internal organisasi. Jadi risiko itu tidak stagnan seperti itu. Kita sudah menetapkan risikonya ini, risikonya A gitu. Itu sampai 20 tahun, 30 tahun itu risikonya A terus, itu tidak bisa. Risiko itu dinamis sesuai dengan keadaan. Umpamanya kemarin kita resikonya sedikit karena ada gangguan eksternal, maka resikonya akan muncul. Maka manajemen resiko harus dirubah, ya, berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Umpamanya sebelum kemunculan COVID-19, itu resiko terkait COVID belum ada. Ketika muncul, maka resiko-resiko yang ada itu harus dimuat di dalam manajemen risiko. Maka manajemen risiko itu dikatakan dengan sebagai dinamis, jadi berubah sesuai dengan kondisi eksternal atau internal suatu organisasi atau suatu perusahaan. Internal perusahaan, umpamanya ada perubahan di dalam satu proses, maka secara otomatis manajemen risiko pun akan ikut berubah, ya, akan ikut berubah. Kemudian yang keenam adalah prinsip manajemen risiko itu informasi terbaik yang tersedia. Artinya seluruh data untuk manajemen risiko harus didasarkan pada informasi sebelumnya dan informasi saat ini, juga harapan di masa depan. Jadi ketika kita akan menetapkan risiko, maka sebelum kita menetapkan risiko itu harus kita lihat dulu dari informasi-informasi sebelumnya, ya, informasi-informasi sebelumnya. Kemudian informasi saat ini, ya, saat yang terjadi seperti apa gitu kan. Kemudian apa yang akan kita inginkan ke depannya, maka itu harus jelas ketika kita akan menetapkan manajemen risiko. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah faktor manusia dan budaya. Jadi perilaku dan budaya manusia secara signifikan itu sangat mempengaruhi aspek daripada manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahapan. Maka untuk agar manajemen risiko ini berbudaya di dalam sebuah organisasi, maka ada perlu dari kepemimpinan, ya, dari pihak manajemen untuk menetapkan suatu kebijakan terkait manajemen risiko, baik itu dalam bentuk SOP-nya atau instruksi kerjanya. Yang terakhir adalah prinsip manajemen risiko itu adalah perbaikan berkelanjutan. Ini yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko itu diperbaiki secara berkelanjutan, terus-menerus, berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Nah, jadi harus ada evaluasi daripada manajemen risiko. Kita sudah menetapkan nih manajemen risiko. Ya, risikonya umpamanya A, dia
umpamanya dapat terjadinya atau peluang terjadinya seperti ini 3 kali umpamanya. Kemudian kita lakukan mitigasi. Kemudian dampaknya terhadap sasaran itu umpamanya mendapatkan poin nilai 6. Kemudian dilakukan mitigasi, dilakukan perbaikan terhadap resiko-resiko tersebut, dilakukan pengendalian, maka 2 bulan atau 6 bulan atau secara periodik itu harus dikoreksi. Apakah resiko yang sudah ditetapkan tadi itu masih memiliki nilai yang tinggi, ya, memiliki nilai resiko yang tinggi, atau sudah berubah. Jika sudah berubah berarti harus dirubah dengan resikonya, diperbaiki. Jika sudah berubah berarti manajemen resiko yang kita lakukan, mitigasi atau pengendalian resiko yang kita lakukan itu sudah tepat. Kalau malah bertambah, nah itu harus diulangi lagi itu. Bagaimana pengendalian manajemen resiko tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kerangka kerja manajemen risiko. Tujuan daripada dibuatnya kerangka kerja daripada manajemen risiko itu adalah untuk membantu membantu dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi yang ada di organisasi. Nah, kerangka kerja manajemen risiko ini yang terdiri dari kepemimpinan dan komitmen. Ini jelas. Jadi harus ada komitmen puncak atau top management terhadap pengendalian risiko. Kalau tidak ada komitmen dari top management, dari manajemen puncak, itu sulit untuk dilakukan pengendalian atau manajemen risiko. Kemudian harus integrasi. Jadi kerangka manajemen risiko ada yang pertama adalah kepemimpinan komitmen, kemudian integrasi. Ya, integrasi ke seluruh departemen atau seluruh bagian yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian desain daripada alat bantu untuk menjalankan manajemen risiko tersebut. Ya, dari formulir dan sebagainya. Ya. Kemudian implementasi. Jelas ketika kita menetapkan suatu manajemen risiko, menetapkan sebuah prosedur risiko, instruksi kerja terkait manajemen risiko, maka ini harus diimplementasikan. Yang terakhir adalah dalam kerangka kerja manajemen risiko itu adalah evaluasi dan perbaikan. Nah, ini jelas. Jadi ketika kita sudah menetapkan manajemen risiko, kemudian dimitigasi, ya, dilakukan perbaikan, dipantau, ya, kemudian dievaluasi. Apakah daripada yang telah kita lakukan terkait resiko tersebut itu sudah berturun atau masih tetap. Ketika malah umpamanya belum ada perubahan ya, dari resikonya, maka ini harus dilakukan perbaikan. Maka itu penting dilakukannya evaluasi dan perbaikan terhadap manajemen resiko. Yang selanjutnya adalah dalam proses manajemen risiko itu ada beberapa bagian atau beberapa alur dalam melakukan proses manajemen risiko. Di proses manajemen risiko itu adalah mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur, berbagai pendekatan untuk menjalin komunikasi dan konsultasi, kemudian membangun konteks dan menilai resiko, ya, memberikan perlakuan terhadap resiko, memantau, ya, meninjau ulang. Nah, itu beberapa proses yang harus dilakukan dalam manajemen resiko. Yang pertama, di dalam manajemen resiko itu harus ada namanya identifikasi resiko. Jadi seluruh resiko yang akan terjadi itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, identifikasi ini melibatkan semua departemen atau semua bagian yang ada di dalam organisasi. Dalam proses manajemen resiko itu hal yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah identifikasi resiko, mengenali, menerima, dan menjabarkan resiko yang dapat menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Ketika kita sudah menempatkan satu sasaran organisasi, satu sasaran mutu, atau satu sasaran dari tujuan organisasi,
Maka harus dilihat dulu nih, apa saja resiko-resikonya, ya, diidentifikasi. Ada berapa umpamanya di bagian A, ini ada 8 terkait resiko. Di bagian B, ada 5 terkait resiko. Di bagian C, cuma ada 1 resiko umpamanya. Nah, ini semuanya harus diidentifikasi resiko-resikonya. Kemudian, setelah resiko tersebut diidentifikasi, dikumpulkan, maka harus yang kedua adalah tahapan kedua adalah analisis resiko. Analisis resiko ini adalah bertujuan untuk memahami sifat, perilaku resiko, dan peringkat resiko. Jadi harus dihitung, ya, dihitung dalam umpamanya belum bentuk angka perhitungan. Dalam analisis resiko ini meliputi pertimbangan detail terkait dengan ketidakpastian, sumber resiko, dampak resiko, kemungkinan terjadinya resiko, peristiwa resiko yang terjadi, kemudian skenario nanti pengendalian resikonya bagaimana, keefektifannya pengendalian bagaimana, ini harus ada dalam analisis resiko. Jadi, setelah resiko tadi kita dapatkan melalui melalui identifikasi, maka resiko-resiko yang sudah kita identifikasi tersebut harus kita analisis. Ya. Kan nggak mungkin umpamanya kita mendapatkan 8 resiko. Oh, 8-8-nya itu major semua gitu kan. Dampaknya sama semua. Ya, kemungkinan terjadinya sama semua itu kan nggak mungkin seperti itu. Ya. Mungkinan ada satu resiko umpamanya dampaknya itu kecil, tapi kemungkinannya sering. Bisa berbeda-beda ya, terkait resiko-resikonya. Jadi yang kedua adalah analisis resiko, menghitung mulai dari ketidakpastiannya, sumber resikonya, dampak resikonya, kemudian kemungkinan terjadinya, ya, bagaimana nanti skenario pengendaliannya, kemudian keefektifan pengendaliannya itu ada di dalam analisis resiko. Maka di sini dibutuhkan satu formulir khusus, gitu. Satu formulir khusus di mana form tersebut mencakup semua analisis yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi resiko, yaitu untuk perbaikan. Itu perlunya dilakukan evaluasi dengan tujuan membantu proses pengendalian keputusan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan resiko yang terjadi, kriteria yang telah ditentukan. Terus dievaluasi. Setelah dimitigasi ini umpamanya dapat angkanya, analisanya umpamanya dari analisa dampaknya kecil, tapi kemungkinan terjadinya besar. Nah, ini evaluasi bagaimana nih harus resikonya dikendalikannya seperti apa. Gitu. Kemudian yang keempat di dalam proses manajemen resiko itu adalah pengendalian resiko. Setelah dilakukan asesmen resiko, ya, kemudian dilakukan analisis resiko, evaluasi resiko, yang keempat adalah dikendalikan. Resiko-resiko yang ada, kemudian kita sudah mendapatkan bagaimana pengendalian yang kita lakukan saat ini, kemudian yang kita akan lakukan. Ya. Nah, itu dinamakan dengan pengendalian resiko. Setelah resiko telah dilakukan asesmen resiko, maka selanjutnya dilakukan seleksi atau opsi-opsi resiko. Perlakuan tanggapan darurat dan pemulihan bencana umpamanya, dan sikap-sikap dan dilaksanakan secara perlakuan terhadap resiko tadi. Jadi resiko yang sudah kita dapat harus dikendalikan. Apa mau dikendalikan menurunkan terjadinya, ya, atau menurunkan dampaknya, ya, atau juga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya, atau menghilangkan sumber resikonya kalau bisa, atau menggantikan atau mensubstitusi daripada resikonya, mengalihkan resikonya, bisa jadi di dalam pengendalian resiko. Kemudian yang terakhir adalah mitigasi resiko. Adalah bagian daripada manajemen resiko yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses, ya,
di dalam fungsi manajemen risiko itu sudah berjalan dengan baik. Dilakukan mitigasi risiko. Tujuan daripada pemantauan, dari tujuan menjamin dan memperbaiki kualitas, keefektifan, dan rencana pelaksanaan proses manajemen risiko. Maka implementasi dan hasil akhir yang diharapkan. Jadi yang terakhir harus dilakukan mitigasi risiko. Setelah risiko tadi dikendalikan, kemudian kita ulang lagi nih, bagaimana keadaan risiko yang sekarang? Apakah sudah menurun? Ya. Kalau umpama sudah menurun, ya berarti manajemen risiko yang kita lakukan sudah tepat gitu. Tetapi umpamanya risikonya masih tetap atau bahkan malah naik gitu kan, atau bahkan malah naik risikonya, maka ini harus dilakukan asesmen ulang, harus dilakukan evaluasi ulang, harus dilakukan dilakukan analisis ulang terhadap resiko tadi. Kenapa ini kok bisa naik? Ini udah dilakukan pengendalian, tapi kok resikonya malah tinggi. Oh, berarti pengendaliannya salah nih. Maka harus dicari pengendalian yang lain gitu kan. Kalau resikonya tetap, kan kita diharapkan dengan dilakukannya proses resiko ini, mulai diidentifikasi, analisis, evaluasi resiko, ya, kemudian pengendalian resiko, diharapkan resiko yang sudah kita tetapkan, resiko yang sudah kita ketahui tadi, kemungkinannya terjadi itu akan menurun gitu, baik itu dari kemungkinannya atau dari dampaknya, dampak daripada resiko tersebut. Ya. Mungkin pada kesempatan ini hanya ini yang bisa saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan manajemen risiko tadi, dari pengertian risiko itu dampak negatif daripada terhadap sasaran menurut ISO 31000/2018, bahwa yang dikatakan dengan definisi risiko itu adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran atau mempunyai dampak negatif terhadap satu tujuan yang akan dicapai. Kemudian tadi ada 8 prinsip ya. 8 prinsip terkait risiko. Yang pertama terintegrasi, yang kedua adalah terstruktur, yang ketiga itu dapat disesuaikan, kemudian inklusif, selanjutnya adalah dinamis, yang kelima dinamis, yang keenamnya adalah input terbaik, informasi terbaik yang tersedia, kemudian faktor-faktor manusia dan budaya. Yang kedelapan adalah perbaikan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah kerangka kerja risiko, tadi meliputi kepemimpinan dan komitmen, kemudian integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Itu termasuk dalam kerangka kerja risiko. Yang terakhir adalah mengenai proses manajemen risiko. Alur manajemen risiko itu dimulai dari mana? Yang pertama, tadi dimulai dari identifikasi risiko. Kemudian analisis risiko, ya. Selanjutnya adalah evaluasi risiko. Kemudian adalah pengendalian risiko. Yang terakhir adalah mitigasi risiko. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan manajemen risiko yang disesuaikan dengan ISO 31000/2018. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi